Selama sebulan kita digembleng untuk lebih banyak beramal. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk kekasih Allah, manusia terbaik, Nabi penutup, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah supaya nanti kita termasuk umat beliau yang akan mendapat syafaat di yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin tidak banyak yang atas penyampaiannya, dan selanjutnya kita lanjutkan ke acara inti kita, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Izi Fekrat SPDI MPD. Nah, kepada Ustaz disilakan. Dimakan berpisau-pisau. Taman lu mampu sedang duduk, rupanya protokol lama bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dulu ibu yang di belakang ada wesakan. Awak tambah pantun cile pak. Ibu ya pak. Dari baso kata jual malam. Cakap lah tu. Dari baso kata jual malam. Singgah balanju ke Bukit Tinggi. Ibu-ibu yang tak jawab salam, hati-hati lakinya babini sakali lagi. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak duit dulu ibu kehilangan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa
dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Baitul Makmur Ipuh Permai. Yang saya hormati Bapak Ibu jemaah serta hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia. Bagaimana kabarnya semua Bapak Ibu, sehat? Bapak sehat Pak? Bu sehat Bu? Sehat. Badan sehat Bu? Sehat. Sapu Sehat. Alhamdulillah. Syukuri aja. Ada yang gampang minta sama suami ibu masing-masing ya. Ya. Saya teringat pada sebuah pepatah Bapak Ibu. Tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Izzy Feka. Panggilan Izzy. Kenapa nama saya itu? Karena ayahanda saya memberikan nama dari anak atau cucunya Bapak siapa nama rektor dulu itu Bang di UIN itu? Mansur Malik. Di nama saya ini adalah nama dari Bapak Mansur Malik, diberikan oleh Bapak Mansur Malik kepada ayahanda saya, dan nama itu dipakai sama saya karena ayahanda PDA-nya PDA di rumah kami. Tempat tanggal lahir saya Lubuk Alung 21 Agustus 1995. Jadi umur saya sekarang baru masuk 30 tahun. Kemudian pendidikan saya S1, S2 dan S3 saya di UIN Imam Bonjol Padang. Dan saya dinas di SMP di Kota Padang, diangkat PNS semenjak tahun 2019 sampai sekarang, sudah 6 tahun diangkat di sana. Tamat S2 diminta mengajar di Stifam Padang, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi. Menjadi dosen di sana sudah 4 tahun mengajar di sana. Kemudian asli saya di Sidoarjo, tempatnya Kecamatan Tanjung Gadang, nama nagarinya Sibakur. Ayahanda saya orang Sibakur, ibunda saya juga orang Sibakur. Jadi satu kampung itu adalah bersana Ambo sudah. Satu kampung. Oleh karena itu saya datang ke sini bukan sebagai tamu, tetapi saya datang ke sini juga bagian dari warga Sidoarjo. Mudah-mudahan apa yang saya berikan nantinya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, halal bihalal ini adalah tradisinya orang Indonesia. Di Arab tidak ada halal bihalal. Yang ada itu di Indonesia. Dan halal bihalal tidak bisa dipahami secara hukum. Kalau secara hukum memahami halal bihalal, berarti ada haram biharam namanya. Halal bihalal itu tidak bisa dipandang secara hukum. Tetapi kata Profesor Dr. Qores Shihab, dia bermakna dua. Satu, dia bermakna menghangatkan yang dingin. Dua, meluruskan yang busuk. Inilah gunanya halal bihalal itu. Pertama, menghangatkan yang dingin. Awalnya persaudaraannya dingin, dihangatkan dengan halal bihalal ini.
Bu, bu, Ya. bu, ibu dan ngambil ceramah jam sanggup ibu. Lain. Lagi sanggup ibu? Lain. Serius? Serius. Ambo yang tak sanggup bu. Kalau ambil jam itu ceramah terpanjang di dunia bu. Lalu bahaya bu. Sampai selesai ya Pak. Ada waktunya apa? Saya kalau berbicara ini bisa 2 jam. Kemarin ini saya ceramah di Gunung Ameh di Payakumbuh di bawah sama orang Suliki ke situ. Saya ceramah banyak juga lebih hal ini. Ini nggak ada batasnya Pak. Nggak ada batasnya. Nanti kalau ibu lama ngomong, aku salam langsung ya. Assalamualaikum. Jangan ada bapak ibu yang minum. Yang pertama, kata para ulama sufi untuk menjadi orang yang terbaik setelah Ramadan adalah selalu berusaha meningkatkan amal soleh. Apa itu amal soleh? Sehingga kalau kita baca Al-Quran Bapak Ibu selalu digandeng amal wa amilus solehat, selalu digandeng iman dengan amal soleh. Kalau kita baca surah Al-Asri contohnya, bunyi ayatnya adalah innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Digandeng iman dengan amal soleh. Surah At-Tin illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Digandeng iman dengan amal soleh. Bapak Ibu, iman itu adalah hubungan kita secara vertikal. Amilus sholihat adalah hubungan kita secara horizontal. Said Qutb menyebutkan dalam tafsirnya fi Zilalil Quran, kata beliau makna amal soleh itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang cakupannya terkait dengan hablum minan nas. Bagaimana kita mampu membangun kesolehan sosial dalam kehidupan di dunia ini? Kita menjadi seorang anak-anak yang soleh dalam keluarga. Kita menjadi seorang suami yang baik dalam rumah tangga. Sebagai pejabat penguasa, ingin menjadi orang yang terbaik yang selalu mengedepankan kesolehan sosial. Inilah resep yang pertama untuk menjadi orang yang terbaik setelah Ramadan, yaitu selalu membangun jaringan yang luas, hablum minan nas yang baik. Dalam Al-Quran Bapak Ibu, surah As-Sajdah ayat yang ke-12 yang kita bacakan di awal tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita, tidak sedikit orang-orang ketika di muka bumi ini dia tidak sempat berbuat baik, bahkan tidak ingin berbuat baik, dan sayangnya lagi Pak, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan juga tidak baik. Oleh karena itu orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu, dia akan menyesal pada suatu hari nanti, tapi penyesalan yang tiada berguna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-12. Nanti Bapak Ibu bisa buka di rumah, surah As-Sajdah ayat 12. Apa kata Allah? Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Nanti Muhammad, engkau akan melihat orang-orang yang selalu berbuat kejahatan di muka bumi ini, di mana saja mereka menyebar kejahatan. Bahkan sampai akhir hayatnya Muhammad, mereka berada dalam kejahatannya itu.
kembalikan kami di bumi sebentar saja. Kami pasti beramal soleh, kami pasti berbuat baik, kami pasti berbakti kepada fakir miskin, menyantuni anak yatim. Sekarang kami sudah yakin ya Allah, tapi penyesalan yang terlambat dan tiada berguna. Maka mumpung Bapak Ibu di bulan Syawal ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat dulu. Masih memberikan kepada kita nikmat kehidupan, Pak. Maka berusahalah kita pasca Ramadan ini untuk menabur dan mengoleksi kebaikan sebanyak-banyak. Ada seorang ulama sufi, Pak, yang saya kutip di dalam buku Tasawuf Modern karangan Buya Hamka. Ahli sufi itu bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pendiri tarekat Qadariyah. Bukan anak Ahmad Dhani loh. Anak Ahmad Dhani itu nama ulama sufi sebenarnya. Al-Ghazali, ulama sufi. Awalnya dia seorang filosof, ahli filsafat, berubah menjadi ahli sufi, orang yang ahli tasawuf. Al-Ghazali. Jalaluddin Al-Rumi, ulama sufi. Abdul Qadir Al-Jailani juga ulama sufi. Seharusnya tingkah lakunya sesuai dengan namanya, ya kan Pak? Iku namu lain Muhammad, tapi parangnya Fir'aun, nah kan Pak Yun. Apa kata Abdul Qadir Al-Jailani? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah sawah ladangnya akhir. Maka barang siapa yang hari ini Bapak Ibu, dia menabur benih-benih kebaikan, maka pada suatu hari nanti dia akan menuai hasil kebaikan. Dan percayalah Bapak Ibu, siapa saja yang hari ini dia menabur benih-benih kejahatan, mungkin saja dia sukses dengan kejahatannya di muka bumi ini, tetapi kesuksesan sesaat yang tidak membahagiakan itu, dia akan memetik penyesalan pada suatu hari nanti, tapi penyesalan yang tiada berguna. Inilah resep yang pertama untuk menjadi orang yang terbaik setelah Ramadan, yaitu selalu membangun jaringan yang luas, hablum minan nas yang baik. Inilah gunanya kita halal bihalal, yang disampaikan oleh Bapak anggota Dewan tadi, yang awalnya kita tidak bisa bertemu, hari ini kita bertemu. Inilah gunanya halal bihalal, membangun jaringan yang luas, hablum minan nas yang baik. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat Bapak Ibu, pernah Rasulullah SAW di Syawal ini Nabi sedang berkhutbah. Tepatnya ketika Idul Fitri, Nabi sedang berkhutbah. Ketika Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba Nabi diam. Dan Nabi mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Bingung para sahabat. Setelah Nabi berkhutbah, ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, sudah berubahkah syariat kita? Tidak. Lalu kenapa tadi ketika Nabi sedang berkhutbah, Nabi mengucapkan amin 3 kali? Kata Nabi, tadi ketika saya sedang berkhutbah, tiba-tiba malaikat Jibril datang kepada saya dan memohon kepada saya untuk mengaminkan doa
Rasulullah menjawab, memang setiap kita bukan orang tua Bapak, tetapi saya yakin 100% yakin bahwa setiap kita adalah seorang anak. Maka momentum Syawal ini, mari anak minta maaf kepada orang tua. Inilah makna ayat Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembahnya, artinya salat. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Bapak Ibu, kalau kita pelajari nahwu shorof, makna bil walidaini ihsana, makna bi di sana adalah direct. Huruf jar di sana maknanya direct, langsung. Minta maaf kepada orang tua kita langsung kepadanya, tidak bisa diwakilkan. Banyak ayat Al-Quran itu Bapak Ibu menggunakan kata huruf jarbi, tapi bisa diwakilkan. Contoh, Al-Quran mengatakan bidil qurba, kita itu berinfak berzakat boleh kepada karib kerabat. Contoh, bapak berzakat fitrah, bapak titip kepada orang, tolong ya berikan zakat saya kepada amil zakat, boleh, boleh. Itu makna boleh diwakilkan. Tetapi dalam ayat ini Bapak Ibu, bil walidaini ihsana, kata para ulama tafsir, minta maaf kepada orang tua kita langsung kepadanya, tidak bisa diwakilkan. Karena itu ada budaya kita di Indonesia Bapak Ibu namanya mudik. Mudik itu hanya ada di Indonesia, Pak, tidak ada di negara-negara yang lain. Agar apa? Minta maaf kepada orang tua. Masih ada orang tua kita minta maaf langsung kepadanya. Jauh di Jawa sana Ustaz, sekarang kan lagi efisiensi uang negara, uang rumah tangga juga begitu Ustaz. Tidak bisa saya ke Jawa. Gimana caranya? Teknologi, gunakan HP, video call dan lain sebagainya. Apabila sudah meninggal dunia orang tua kita, ziarah kubur. Ayah anda saya isi bakul dikuburkan, datang ke sana. Di luar sana Ustaz, di Arab sana waktu haji dia meninggal, gimana caranya Ustaz? Doa sampai, insya Allah sampai. Itulah doa kita bersama ketika khutbah yang kedua khatib setiap Jumat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, untuk yang hidup dan untuk yang mati. Jadi kalau ada orang yang berbicara Bapak Ibu seperti orang orientalis ya. Orientalis itu Pak, dia itu mempelajari Islam tapi gunanya untuk menghantam Islam. Seperti orang Aceh itu, siapa namanya itu Pak Irman? Seperti ya, hafal 30 juz ya, 30 juz hafal Al-Quran 30 juz, tafsirnya, tapi gunanya menghantam Islam. Ada para orientalis mengatakan Bapak Ibu, doa kita itu hanya sampai di dunia, nggak akan sampai kepada orang meninggal dunia. Kalau ada orang yang berpikir seperti itu, sampaikan ke bapak ibu. Coba pak nak ibu ya, ambo doa nak pak deko ibunya. Ya, kalau tidak sampai deko balik apa ke dunia balik. Sampai itu doa kita bersama diajarkan oleh baginda Rasul. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, untuk yang hidup dan untuk yang mati. Maka tugas kita yang pertama di halal bulan Syawal ini adalah anak minta maaf kepada orang tuanya. Lalu yang kedua, doa malaikat Jibril di bulan Syawal ini adalah
Rasulullah menjawab, amin. Jangan terima puasa Ramadan seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Jelas Bu? Jelas Bu? Bu, jelas? Saya tahu isi hati Bu. Ustaz, kalau ada suami yang durhaka kepada istri gimana Ustaz? Gimana jawab? Iya Bu. Nah, ada alhamdulillah. Kalau ada seperti itu isi hati ibu, maaf ibu, Nabi tidak mengucapkan itu. Bukannya saya mau menang sebagai laki-laki, tetapi Nabi tidak sampai ke sana berbicaranya. Tetapi yang pasti Bapak Ibu, seorang suami akan diminta habis-habisan nanti di yaumul hisab, pertanggungjawabannya di dunia ini. 2. Yang ketiga, ya Allah, jangan terima puasa Ramadan seorang muslim yang tidak memaafkan muslim yang lain. Rasulullah menjawab, meminta maaf itu mulia, tetapi lebih mulia lagi memberi maaf. Oh, payah-payah Bu, meminta maaf atau memberi maaf Bu? Payah-payah Bu, meminta maaf atau memberi maaf? Payah-payah Pak, minta maaf atau memberi maaf Pak? Hah? Ada yang meminta, ada yang memberi. Yang susah itu Bapak Ibu memberi maaf. Tidak bersangkut di sini Pak. Sakitnya tuh di sini Ustaz. Bukan di sini Ustaz. Karena itu dijaga lidah dia loh. Kata pepatah, lidah memang tidak bertulang, tetapi tajamnya melebihi pedang. Luka badan bisa diobati, luka hati susah obat dicari. Ibu lukum tangan ibu kalau pisau, mengiris bawang, seminggu sembuh loh. Sembuh. Tapi kalau hati ibu kena karena kata-kata orang, seminggu sembuh loh. 2 minggu, 3 minggu, sebulan, setahun, pendeta ibu mah. Karena itu bahasa Al-Quran Bapak Ibu banyak menggunakan memberi maaf. Kenapa memberi maaf itu sulit? Contoh Ali Imran 159, Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fa'fu anhum, maafkan mereka Muhammad. Maafkan. Tak minta maaf, maafkan mereka. Ali Imran 134. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wal 'afina 'anil nas. Maafkan manusia. Al-Baqarah 263. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqah. Khairun min shadaqatin yatba'uha 'ala. Ucapan yang baik dan pemberian maaf lebih disenangi Allah daripada sedekah tapi menyakitkan hati orang yang menerima. Pemberian maaf. Karena itu memberi maaf itu sulit daripada meminta maaf. Kan itu statement saya tadi di awal Pak. Meminta maaf itu mulia. Tetapi lebih mulia lagi memberi maaf. Ibu bersalah kepada orang, ibu minta maaf kepadanya, dia tidak memaafkan, itu urusannya dengan Allah. Tetapi orang yang tidak memaafkan ini tidak diterima puasa Ramadannya sebulan kedua. Maka pada hakikatnya Bapak Ibu, di halal bihalal, di Syawal ini ada 3 tugas kita. 1, anak minta maaf kepada orang tua. Jelas Bu? Jelas Pak? 2, istri minta maaf kepada suami. Begitu juga sebaliknya, suami minta maaf kepada istri. Dan yang ketiga, saling memaafkan
kita sesama. Inilah halal bihalal. Halal bihalal mempererat tali silaturahim. Bahasanya silaturahim atau silaturahmi, yang lebih tepat adalah silaturahim. Silat itu artinya mempererat. Rahim itu kita sama rahim kita, Pak. Mana rahim kita yang sama? Yaitu Hawa. Bukan ibu Amboyo, Pak. Nah, ibu Amboyo, Pak. Adam dan Hawa. Hawa kita sama nenek moyang kita semuanya. Rahimnya sama Hawa. Karena itu ada maknanya ukhuwah insaniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah waktonnya. Kenapa? Makna yang lebih pas itu adalah silaturahim. Inilah gunanya halal bihalal, mempererat tali silaturahim. Yang awalnya dingin-dingin saja dihangatkan dengan halal bihalal. Yang awalnya kusut antara mama dengan keponakan, anak sama orang tua, diluruskan dengan halal bihalal ini. Itulah makna dari halal bihalal. Kalau baik saja hubungan kita kepada Allah selama Ramadan, tapi tidak baik hubungan kita kepada sesama manusia, inilah orang yang bangkrut. Dalam sebuah hadis, Pak, ada bunyi ayat yang punya hadisnya begini. Nabi itu pernah bertanya kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Atadruna manil muflis. Wahai sahabatku, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Bangkrut, sial, tahu kamu siapa? Macam-macam jawaban sahabat ketika itu. Ada sahabat yang menjawab, al-muflisu fina man la dirhama wala mata. Wahai Rasul, orang yang bangkrut itu, Rasul, adalah orang yang gak punya duit, gak punya dirham, gak punya dinar, gak punya harta. Apa kata Rasul? La, tidak. Al-muflisu fina ummati, orang yang bangkrut dari umatku. Jangan kita bicara Yahudi Nasrani, Bapak Ibu. Umatku, umat Nabi Muhammad. Siapa itu? Nanti ketika dia berhisab, dia membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa Ramadan, pahala haji. Ya Allah, ini pahala sholat saya. Datang orang di belakang. Tunggu ya Allah. Dia memang ahli sholat, tetapi dia pernah menfitnah saya. Ya begitu kamu. Iya ya Allah, berikan pahala sholatmu kepada orang yang kamu zalimi. Ya Allah, ini pahala puasa Ramadan saya. Datang lagi orang. Tunggu ya Allah. Dia memang puasa Ramadan 30 hari 30 malam. Puasa Ramadan, malam hari dia qiyamul Ramadan. Tetapi dia pernah mencaci saya. Dia pernah memaki saya, rusak privasi saya katanya. Iya begitu kamu. Iya ya Allah, berikan pahala puasamu kepada orang yang kamu zalimi. Pahala diambil, dosa dikasih. Bangkrut enggak? Bangkrut. Akhirnya apa? Dimasukkan dia ke dalam neraka. Oleh karena itu Bapak Ibu, baik hubungan kita kepada Allah, tapi tidak baik hubungan kita sesama manusia akan menjadikan diri kita orang yang bangkrut di hari akhirat nanti. Oleh karena itu, momentum syawal ini, halal bihalal ini, kita harus meningkatkan, membangun jaringan yang
listriknya padam semuanya. Apa yang Bapak lakukan? Apa yang Ibu persiapkan? Dari lilin, ada Pak? Jas lampu, jas senter, boleh Bang? Jas HP yang baru, jas HP. Ya kan Bu? Banyak tak persiapannya? Banyak, karena besok mati lampu. Sekarang saya balik. Andaikan Allah Bapak Ibu mengumumkan besok pagi kita mati semuanya, apa persiapan yang sudah kita lakukan? Lah banyak ibadah Bapak. Lah banyak ibadah Bapak. Harus memperbanyak ibadah. Selama Ramadan kita sudah memperbanyak ibadah kita. Setelah Ramadan kita tingkatkan lagi ibadah kita. Saya hanya menyambung yang disampaikan Bapak anggota Dewan tadi. Meningkatkan ibadah kita. Apa yang harus ditingkatkan Ustaz? Selama Ramadan sudah ditingkatkan lagi setelah Ramadan, cukup dua. Satu, sholat kita. Setelah Ramadan kita harus menjadi orang yang sholatnya khusyuk. Khusyuk Bu. Kenapa harus khusyuk? Karena dalam kajian fikih Pak, sahnya sholat itu apabila rukun-rukunnya selesai. Tetapi secara tasawuf Bapak Ibu, sahnya sholat apabila khusyuk dalam mengerjakan ibadah sholat. Kalau anak-anak sakit itu Bu, SD, SMP, SMA, selesai rukunnya, tak apa-apa. Tetapi kalau orang sampai 50, 60, berusahalah khusyuk dalam mengerjakan ibadah sholat. Kenapa? Karena umur 40 tahun itu adalah umur yang rawan. Rawan Pak. Kenapa rawan? Kata Nabi dalam hadisnya, kalau ada orang berumur 40 tahun tidak juga bertaubat kepada Allah, campaan karena rakul. Sampai 10 tahun itu rawan umurnya Pak. Dan Nabi menjadi Rasul umur berapa? 40 tahun. Punya proses. Kenapa? Karena umur 40 tahun itu adalah umur yang matang secara emosionalnya dan matang secara psikisnya. Karena itu Bapak Ibu dulu kalau menjadi presiden, wakil presiden, minimal umurnya berapa? 40 tahun. Ya kan Pak? Kalau gini Bapak, ini Bapak. Iya itu Pak, sini cerita. Lah selesai di MK Mahkamah Keluarga boleh Pak. Dan umur 40 tahun itu Bapak Ibu adalah puber yang beruang. Ibu tahunya puber berapa kali? Sekali ya Bu, remaja kan Bu. Kironya pubertas itu 2 kali Bu. Jadi Bu ngaku sekali, 2 kali. Ambo tahunya Pak, kakiku ambo belajar dokter Pak. Dia tahu di dosen ambo di Jakarta, Bapak Edi Rosyada itu katanya puber itu 2 kali. Saya cari referensinya, iya kiranya. Kapan itu? Ketika berumur 40, 41 atau 42 tahun. Jadi kalau ada suami ibu kini baru muang 42 tahun, hati-hati. Hati-hati. Biasanya tidak pernah pakai minyak rambut, kini baiklah wali. Nampak minyak mie boba, minyak goreng padang dipakainya. Hati-hati. Biasanya tidak bisa pakai parfum, tidak pakai parfum. Kini pakai parfum yang hati-hati. Puber yang kedua. Oleh karena itu Bapak
spontan Ali mengucapkan warna hijau Nabi. Kata Nabi, sholat belum khusyuk. Kenapa? Ketika kamu sholat, kamu membayangkan warna hijau. Banyak Ustaz, iyo Pak. Dan goda setannya ada puluh. Contoh, ibu kamasaji tadi. Dari rumah kamasaji, ada tablik akbar halal bihalal. Ada halal bihalal itu. Ada tablik akbar. Tentu ada berinfak. Dicari dompet kok. Di mana tak dompet kok yo? Ndak sombong tu. Ibu panik orang lazam. Di mana tak yo? Ndak sombong. Sampai di masjid ibu sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Oh yo, dompet tadi gua bantah tak yo. Ibu-ibu yang senior kok pengalaman enggak? Iya. Gimana itu, Bu? Kadang saya tanya, Bu, kiranya Bapak Ibu ditarik secara psikologi ya, psikologi. Kiranya orang tenang itu mudah berpikir. Orang tenang itu mudah berpikir. Tadi ibu di rumah cari dompet karena ibu panik, tak ketemu dompet ibu. Sampai di masjid ibu sholat. Orang sholat dia tenang. Orang tenang mudah berpikir. Lain pernah nampak deh ibu. Ada orang sholat itu panik, ada tak? Allahu Akbar. Subhanallah, bayangkan itu. Pasti dia tenang. Oleh karena itu, kalau ada hilang ambil ibu di motor, sholat main-main namanya. Asal sanksi tadi ibu, kau tanam dulu Pak. Kok tanam? Anu boleh. Gua minum, gua jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Minum Pak. Ini baca apa? Lah habis sana. Itu ada lewat. Sama fraksinya dengan mudah saya. Edi Susanto. Iya, Bapak. Kiranya Bapak Ibu secara sufistik atau tasawuf ada 3 tingkatan seseorang dalam sholatnya. 1 syariat, 2 hakikat, 3 ma'rifat. Ada saya tembak pakai 3. Yang pertama syariat. Dia tahu bacaan tapi nggak tahu arti. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak tahu artinya. Sah sholatnya secara syariat. Yang kedua hakikat. Tahu bacaan, tahu artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Terbayang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang ketiga ma'rifat. Tahu bacaan, tahu arti, dan ada zaun itu artinya rasa. Seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terbayang yang lain, cepat kembalikan kepada Allah. Orang yang sampai tingkat makrifat inilah orang yang khusyuk dalam mengerjakan ibadah sholat. Maka berusahalah kita untuk khusyuk dalam mengerjakan ibadah sholat. Sahnya sholat apabila dia khusyuk dalam mengerjakan ibadah sholat dalam kajian tasawuf. Dan sahnya sholat Pak,
Ibu, Bu, ibu bangun tidur apa yang dibasuh pertama? Dalammu itu ibu orang. Dari 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bangun tidur apa yang dibasuh pertama? Tangan. Bu, Tangan. muka. Tangan. Apa yang pertama? Tangan. Tangan. Kata Nabi, kalau kamu bangun tidur, tangan dibasuh pertama. Kenapa? Karena orang tidur itu pada hakikatnya mati. Mati itu ada dua, Pak. Mati yang tidak ada rohnya, namanya jenazah. Satu lagi mati yang ada rohnya, namanya tidur. Orang tidur itu tidak tahu tangannya gimana. Kadang kasih kadang apa salah apa yang benar. Karena itu tangan pun tak tahu kemana. Bangun tidur kata Nabi, basuh tanganmu bersih dulu. Karena itu ketika COVID, Pak, masih ingat Pak COVID? Si. Aduh, awak diajar 3M nak Bu. Ya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Pertama mencuci tangan. Jangankan waktu COVID, Pak, 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, Nabi sudah mengajarkan kepada kita, kalau kita bangun tidur, basuh dulu tanganmu bersih. Hebat kan, Pak? Contoh lain, swab. Ada waktu COVID itu swab. Masih ingat ibu swab? Si. Swab itu di mana? Di hidung. Bah di hidung, Pak. Bah ada kita hidung sih, Bu. Nama tuh, dia tuh. Padahal itu dong. Bah di hidung. Kiranya Bapak Ibu, karena saya dulu tahun 2021 itu wajib untuk swab. Jadi di Padang itu, Bu, kalau tidak swab tahun 2021 itu tidak dibayarkan gajinya. Wajib semua PNS swab. Sebenarnya aku ya, Pak. Tapi sebenarnya dong. Tapi karena gajinya dibayar di Ciboyo lah pas swab Pak Ibu, puskesmas kan, ya dia tahu. Barang mantul kesehatan. Raya mantul. Adi bawa ke labornya. Oh, ibu ada virus ibu mabuk corona, ibu mabuk yang mudah bisa. Oh, ibu negatif cuma tidak corona. Kiranya Bapak Ibu, 14 abad yang lalu Nabi sudah mengajarkan kepada kita. Sebelum kita ambil wudhu, kita disunahkan dulu masukkan air ke hidung. Masukkan air ke hidung, Pak. Iris gitu. Lacin balik. Pak Islam, Pak. Awak tahunya bila, Pak? Waktu COVID. Padahal 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengajarkan sebelum kita berwudu kita disunahkan dulu masukkan air ke hidung. Pak Islam ini. Kiranya Islam ini mengajarkan kita bersih. Wudu juga begitu. Rukun wudu apa saja, Bu? Muka, tangan, kepala, telinga, kaki. Pertanyaan saya apa? Kenapa yang dibasuh itu muka, tangan, kepala, telinga, kaki? Banyak dibasuh tapi dah dosa, Pak. Nak buang sih, Bu. Kenapa dosa? Banyak dibasuh aku muka, tangan, kepala, telinga, kaki. Jawab, Bu. Ayo, Bu. Ibu mengaji itu namanya, Bu. Sepele ya, Bu, tapi harus dijawab. Sama dulu mau deko, Pak. Awak sholat. Keluar ini belakang. Ada mau coba? Hah? Itu bahasa kasarnya. Bahasa itu buang angin. Kan tak tahu doa tu. Ada di bahasa. Muka, tangan, kepala, telinga, kaki. Asalah muka. Apa salah tangan? Asalah kepala. Asalah telinga, asalah kaki. Kan di belakang ada besok. Dan sepele itu, Pak, tapi harus dijawab. Sepele tapi dijawab, Pak. Inilah pertanyaan santrinya Bu
diinjak kaki di buyar. Mengecek mulut. Aduh. Kok mengecek mulut di buyar? Kan kaki diinjak mah. Kamu yang mengecek, harusnya kaki dulu yang mengecek. Hah? Nah, itu namanya syariat. Harus dijawab itu. Begitu juga muka, tangan, kepala, telinga kaki. Kenapa itu dibasuh? Hah? Apa? Kita ngulang lagi wudhunya. Ya. Itu tadi. Jadi makanya diulang lagi apa tahu wudhunya itu buru-buru. Ya kenapa yang dibasuh itu muka? Mana ada dosa basuh? Mana aku saya? Nak mati sih baik basuh itu muka, tangan, kepala, telinga, kaki. Itu termasuk anggota wudhu sama wajib wudhu. Betul. Pertanyaan saya kenapa itu yang dibasuh? Karena itu yang sering. Itu namanya tidak benar. Tidak salah-salah. Allah basuh muka jawab. Pertanyaannya kenapa itu yang dibasuh? Tentu ada hikmahnya. Karena itu sering berbuat dosa. Karena itu yang sering berbuat dosa. Itulah yang banyak dosanya. Cikgu ya. Ya kan Bu? Muka. Wah, ada suatu Bu. Mata melihat yang indah-indah. Hidung mencium yang tidak-tidak. Mulut berbicara yang tidak baik. Kan kalau melihat itu mata barang dua, telinga dua, lubang hidung dua, mulut. Kok cik mulut kok pak dua di sana? Di muka cik, di belakang cik kan? Mengecek di muka jawab. Di belakang dulu jawab. Tapi enggak. Tapi Allah memberi satu. Kenapa? Lidah itu memang tidak bertulang, tetapi tajamnya melebihi pedang. Hati-hati. Sekarang pertanyaan saya sama ibu. Bu, ibu lagi. Bu, mana aurat ibu? Sebenarnya marah Pak. Bu jangan ngomong Pak. Sekali yang mau kasih tahu Pak. Ada Ustaz. Tidak pernah. Boleh gaya apa Pak? Ibu ambo saya Pak mau macam. Ibu ambo Pak kalau semuanya ambil anak dulu apa yang baca. Bu, mau tak ibu? Aurat. Seluruh tubuh kecuali Telapak tangan. muka dan telapak tangan. Sekarang mana definisi muka? Dari ma sampai ma muka ibu tu. Dari siku sampai dagu. Ibu nampak apa tu? Boleh. Pak, nampak apa? Ibu dalam di bawah sampak. Itu gimana Cina Pak? Coba lihat tangan ibu sebelahnya. Mana tangan ibu? Tadi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Apa nama ibu? Tangan. Telapak tangan. Kok? Tangan. Punggung tangan. Lihat tangan ibu sebelahnya. Tapi telapak tangan seluruh tubuh kecuali muka dan ibu nampak apa tuh? Punggung tangan ibu nampak apa? Ya kan? Ibu belakang sama ibu Pak. Kenapa? Kita definisi saja salah. Memberikan definisi saja salah. Coba saya berikan contoh. Bu, dari ujung jari sampai sini apa namanya Bu? Tangan. Oke. Dari sini ke sini apa namanya? Bapak. Pangkal lengan. Oke. Dari sini ke sini apa namanya? Tungkai tangan. Orang ada apa Bu? Definisi Pak. Memberikan definisi dulu. Ada apa Pak? Kalau kaki jale Pak. Kaki jale Pak. Iko kasih ko apa namanya? I. Dari siko kasih ko apa namanya? Oh, kasih ko apa namanya? Dia jale itu. Ini tangannya. Iya. Definisi Pak. Memberikan definisi yang mudah. Dari sini siapa namanya? Pergelangan. Siko kasih ko apa namanya? Lengan. Tinggal kita nih. Pergelangan tangan. Kan ini itu namanya.
Jadi ibu-ibu ini nampak ininya juga menutup aurat. Kalau ada orang yang memahami hadisnya secara tekstual, kecilnya sampai dagu, dipakailah niqab atau nama lainnya cadar. Jadi yang pakai cadar batua, yang nggak pakai cadar batua puluh kan dua-duanya. Batua siapa yang salah? Yang salah bu? Nggak pakai baju, yang salah. Nggak pakai apa? Tangan. Kata para ulama fikih, telapak tangan dengan punggung tangan ini sama dengan dua sisi mata uang. Jadi kalau ada ibu nampak punggung tangannya, nampak telapak tangannya mata uang. Kalau ada orang yang memahami hadisnya secara tekstual, hanya telapak tangan, punggung tangannya ditutupinya. Ini nampak nih ibu tuh. Ada yang orang nabu ditutupin nama punggung tangannya. Betul. Kedua-duanya betul. Muka. Tangan apa dosanya tuh? Apa dosanya? Tangan. Oh, Pak. Tangguh tangan. Kalau kate tangguh tangannya 2 miliar. Kalau ke bawah lindungnya 1 miliar. Koruptor. Kan mau dikon apa? Tangguh tangan tuh. Lebaran nampaknya apa? Ada koruptor pernah dikon ada enggak? Dan pasti mau dikon. Kalau tuh yang dibasuh tuh dari ujung tangan ilal marofik sampai siku. Kenapa sampai siku? Yang banyak dosonya dari ujung tangan sampai siku. Wisdom itu dikon apa? Lebaran itu dikon apa? Kan mau dikon itu. Kenapa? Banyak dosanya dari ujung jari sampai koruptor juga begitu, Pak. Awak tuh miskin, Pak, karena tuh banyak koruptor di Indonesia. Malian yang pada banyak, Pak. Ya kan, Bu? Tuh, kepala. Apa dosanya kepala? Fikir. Pikiran kotor dibasuh. Tadi mendengar yang tidak baik. Ada orang berbincang dirancak lemah jeng. Kaki melangkah kepada yang tidak baik. 5 kali sehari awak basuh. Untuk apa? Agar gugur dosanya. Seolah-olah secara majazi kita mengatakan, jangan basuh muka boleh, jangan basuh tangan boleh, jangan basuh kepala boleh, jangan basuh telinga boleh, jangan basuh kaki boleh. 5 kali sehari. Agar apa? Agar gugur dosa-dosa. Kalau toharohnya benar, wudunya juga benar, insya Allah sholatnya juga sah. Kita maunya nilai sholat itu 100 atau 80, Bu? 100. Sholat di masjid berapa pahalanya? 27 derajat. Di rumah 1. Ada hadis yang mengatakan, Bapak Ibu, ini saya berbicara tekstual yang kontekstual ya. Ada hadis yang mengatakan laki-laki itu sholatnya di masjid seafdol-afdolnya laki-laki sholatnya di masjid. Kalau ada laki-laki sholatnya di rumah namanya laki-laki soleha. Seafdol-afdolnya padusi sholatnya di rumah. Kalau dipahami tekstual berbahaya hadis. Kita harus memahaminya kontekstual. Kalau tekstual sana banyak pak banyak pahalanya. Bisa sholatnya di masjid.